Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Yusuf, ayat 30 hingga 34. Setelah tuduhan Zulaikha terhadap Yusuf terbukti tidak benar, Al-Aziz meminta Yusuf untuk bungkam. Meskipun Yusuf tidak pernah buka suara, berita memalukan tentang Zulaikha menggoda Yusuf telah menjadi perbincangan para wanita di kota Mesir. Akhirnya demi menghindari fitnah, Yusuf memilih tinggal di dalam penjara selama beberapa waktu. Menginjak usia dewasa, Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Beliau ditugaskan untuk melanjutkan risalah kenabian dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dan dari kakeknya, yaitu Nabi Ishak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Menurut pandangan manusia, Nabi Yusuf memiliki fisik yang sempurna. Bahkan istri seorang pembesar tergila-gila dengan ketampanan Nabi Yusuf. Namun dengan segala kelebihan fisiknya tersebut, tidak membuat Nabi Yusuf sombong. Beliau tidak pernah memanfaatkan ketampanannya untuk sesuatu yang mudorot. Apa? Istri Al-Aziz menggoda budaknya? Apa aku tidak salah dengar? Berita itu benar. Aku mendengarnya langsung dari salah satu pelayan yang bekerja di rumah Al-Aziz. Dasar wanita tidak tahu diri, padahal sudah bersuami. Masih saja. Kabarnya budaknya itu sangat tampan. Oleh sebab itu Zulaikha terpikat. Aku jadi penasaran. Benarkah itu? Wah, apa benar itu? Para wanita di Mesir semakin bersemangat mencari informasi tentang Yusuf. Namun tidak ada satupun yang berhasil melihat Yusuf secara langsung. Sementara itu di kediaman Al-Aziz, "Wahai pelayan, apakah para wanita di luar sana sedang membicarakanku? Saya belum keluar rumah hari ini, jadi tidak tahu berita apa yang sedang ramai diperbincangkan." "Sudahlah, jujur saja. Aku tahu engkau sedang menutupi sesuatu." Pelayan Zulaikha merasa tidak enak hati mengungkapkan hal yang sebenarnya. Namun ketika terus didesak oleh tuannya, akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya iya, mereka penasaran dengan ketampanan Yusuf yang membuatmu berani berbuat nekat." "Oh, jadi begitu. Lancang sekali mereka membicarakanku di belakang. Lihat saja nanti. Aku akan hadirkan Yusuf di hadapan mereka, biar mereka tahu rasa karena telah menghinaku." Keesokan harinya, Zulaikha mengadakan jamuan makan siang di rumahnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 31. Maka tatkala wanita itu, Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu, dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. "Mari silakan, dicicip buah-buahannya, masih segar dan baru dipetik tadi pagi oleh pelayan kami." Terima kasih atas kebaikan hatimu, wahai Zulaikha. Saat para tamu wanita asyik mengupas buah-buahan, Zulaikha memanggil Yusuf. "Wahai Yusuf, keluarlah sebentar, nampakkan dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya. "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tak lain hanyalah malaikat yang mulia." "Hah? Lihat, ada darah. Aduh, jariku. Apa yang telah aku lakukan?" Nabi Yusuf tidak menyangka bahwa kehadirannya membuat para tamu wanita itu melukai diri mereka sendiri. "Itulah dia orangnya, yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya.
Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari godaan dan fitnah manusia. Doa Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 34. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Al-Aziz, apakah benar bahwa engkau memanggil kami untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara? Maaf jika saya lancang, wahai Al-Aziz, sepengetahuan kami Yusuf tidak bersalah. Wahai pengawal, ketahuilah bahwa sesungguhnya hal ini aku lakukan atas permintaan Yusuf sendiri dan agar supaya orang-orang tidak terus-terusan membicarakan Yusuf. Hal tersebut membuatnya tidak nyaman. Lagi pula, keberadaannya di penjara tak lama. Setidaknya sampai semua keributan ini selesai. Baiklah, wahai Al-Aziz, kami akan segera melaksanakan perintah Anda. Selanjutnya Nabi Yusuf menjalani kehidupan di dalam penjara. Di sana beliau berdakwah, menyebarkan agama Allah kepada orang-orang yang dijumpainya. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 35 hingga 42. Selama berada di dalam penjara, Nabi Yusuf mengajak para tawanan untuk kembali kepada ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, atas izin Allah, Nabi Yusuf mampu menakbirkan mimpi para pelayan raja yang ditawan bersamanya di dalam penjara. Hari ini adalah hari pertama Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Bersama beliau ada pula para tawanan yang lain. Kebetulan mereka adalah orang-orang yang bekerja di istana Raja Mesir. Pemuda pertama adalah pelayan yang bertugas menyiapkan minuman raja. Sedangkan pemuda kedua adalah pelayan yang bertugas membuat roti untuk raja. Mereka ditangkap karena kecurigaan raja terhadap keduanya yang telah bersekongkol untuk meracuni makanan dan minumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Yusuf. Oh, jadi kau Yusuf yang sedang dibicarakan itu. Wahai Yusuf, aku Nabwa dan ini temanku, Mijlas. Kami berdua adalah para pelayan raja di istana. Wah, senang sekali bertemu dengan kalian di sini. Selain wajahmu tampan, engkau juga ramah, wahai Yusuf. Padahal, kita kan baru pertama kali bertemu di tempat yang kurang mengenakan ini. Terima kasih atas pujianmu, wahai saudaraku. Satu hal yang harus kita ingat bahwa semua yang kita miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebagai sesama makhluk Allah di bumi ini, hendaknya kita saling mengenal satu sama lain. Saat Nabi Yusuf beribadah kepada Allah, kedua temannya itu diam-diam membicarakannya sambil berbisik-bisik agar Yusuf tidak mendengar percakapan mereka. Ternyata berita itu benar ya. Budak Al-Aziz itu sangat tampan. Pantas saja istri Al-Aziz tertarik dengannya. Tapi sekarang aku jadi bingung. Kalau memang Yusuf tidak bersalah, mengapa dia yang harus masuk penjara? Entahlah, mungkin ada alasan lain yang kita tidak tahu. Terlebih lagi, untuk kasus kita ini, Raja tidak berhak menghukumku karena aku tidak berusaha mencelakainya dengan makanan yang telah biasa beliau makan pula. Percuma saja kau membela diri di sini. Aku pun juga merasa tidak bersalah. Namun, kita bisa apa? Lebih baik sekarang kita bersabar dulu. Jikalau memang kita terbukti tidak bersalah, pasti Raja akan membebaskan kita. Di dalam penjara, Nabi Yusuf terus berdoa kepada Allah. Beliau juga mengajak kedua temannya itu
untuk kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran tauhid. Fenomena pada saat itu, kebanyakan manusia masih menyembah berhala yang beraneka rupa. Nabi Yusuf mendekati mereka dengan cara yang pelan dan sopan. Hai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik? Tuan-tuan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa? Wahai Yusuf, aku memang masih mengikuti ajaran nenek moyangku, karena sejak kecil kami telah dihadapkan pada kenyataan itu. Namun sekiranya ada yang salah dan perlu diperbaiki, kami terbuka untuk berdiskusi. Kalau aku tidak terlalu memusingkan hal itu. Lagi pula selama ini aku juga bukan orang yang taat beribadah. Hari demi hari dilalui Nabi Yusuf di penjara dengan penuh kesabaran. Ternyata tidak mudah mengajak teman-temannya untuk mengenal Allah. Sampai pada suatu ketika, malam itu kedua teman Nabi Yusuf di dalam penjara tertidur pulas. Sementara Nabi Yusuf masih khusyuk beribadah. Keesokan harinya, kedua pelayan raja itu terbangun sambil termenung. Mereka berdua masih terngiang-ngiang dengan mimpinya masing-masing. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebahagiannya dimakan oleh burung. Aku penasaran dengan arti dari mimpiku semalam. Mimpi itu seperti pertanda untuk kehidupanku selanjutnya. Aku juga penasaran dengan mimpiku yang menurutku belum selesai. Keduanya terus berpikir untuk mencari siapa orang yang kira-kira bisa menakbirkan mimpi mereka. Sampai akhirnya pandangan mereka tertuju pada Nabi Yusuf yang sedang bersujud di sajadahnya. Mengapa kita tidak bertanya kepada Yusuf saja? Bukankah Yusuf orang yang memiliki banyak kelebihan? Ya. Kita tunggu sampai Yusuf selesai beribadah. Kedua pelayan itu tidak sadar bahwa mereka telah bersimpati kepada Yusuf. Wahai Yusuf, maaf mengganggu waktumu sebentar. Tidak sama sekali wahai saudaraku. Apa yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Silahkan. Wahai Yusuf, semalam aku dan temanku ini bermimpi. Akhirnya kedua pelayan raja itu menceritakan perihal mimpinya masing-masing kepada Yusuf secara bergantian. Nabi Yusuf mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Wahai Yusuf, berikanlah kepada kami takbirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Benar sekali yang dia katakan wahai Yusuf. Aku rasa hanya engkau yang bisa menakbirkan mimpi kami dengan ilmu yang engkau miliki. Wahai saudaraku, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai segala hal di muka bumi, termasuk memberikanku kelebihan dalam menakbirkan mimpi. Wahai Yusuf, sebenarnya siapakah engkau ini? Ajaran siapakah yang engkau ikuti? Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidaklah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Nabi Yusuf terus mengajak kedua temannya ini untuk berdiskusi tentang ajaran yang benar sampai mereka benar-benar sadar akan kekeliruannya selama ini. Jadi, engkau adalah seorang utusan? Iya, benar. Lantas, bagaimana perihal mimpi yang tadi kami ceritakan kepadamu? Wahai Yusuf, cepat sampaikan kepada kami takbir mimpi itu. Ya, aku sungguh penasaran. Baiklah wahai saudaraku, dengarkan takbir mimpi kalian baik-baik. Adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Kedua pelayan itu saling berpandangan. Pelayan yang bertugas membuat minuman raja merasa bahagia karena dia terbukti tidak bersalah dan akan segera dibebaskan. Pelayan yang bertugas membuat roti merasa ketakutan. Ia pun berbohong untuk menutupi ketakutannya. Sesungguhnya aku hanya membual perkara mimpiku itu, wahai Yusuf. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang diketahuinya akan selamat. Wahai saudaraku, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Tentu saja wahai Yusuf, jangan khawatir.
aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah mengenalkanku tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat bertemu lagi di tempat yang lebih baik. Tak lama kemudian, pelayan itu dibebaskan. Setelah kembali bekerja di istana, Syaitan membuatnya lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada raja. Oleh karena itu, Nabi Yusuf harus tinggal di dalam penjara lebih lama lagi. Sedangkan nasib Mi jelas, ia akhirnya terbunuh.